Alhamdulillah, alhamdulillah, wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Baik, kita lanjutkan kembali pembahasan kita Fathul Mu'in. Sekarang kita masuk ke pembahasan baru, yaitu pembahasan azan dan iqamah. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fi darain. Faslun fil adzani wal iqamah. Pasal tentang azan dan iqamah. Huma lughatan al-i'lamu wa syar'an ma 'urifa min al-alfadhil masyhurati fihima. Huma lughatan. Azan dan iqamah secara bahasa adalah al-i'lam, ya. Al-i'lam atau memanggil. Di sini sebenarnya yang secara bahasa artinya memanggil adalah yang azan, ya. Kalau al-iqamah itu artinya mendirikan. Makanya sini dikomentari di kitab I'lam Talibin. Fihi anal adzan faqat lughatan al-i'lam. Jadi yang secara bahasa artinya al-i'lam saja hanya al-adzan, ya. Adapun iqamah, wa iqamah fahiya lughatan masdaru aqamah ay hasal al-qiyam. Itu mendirikan. Wa syar'an, dan secara syariat, ya, istilah syariat, ma'urifa minal alfadhil masyhurati fihima. Apa yang dikenal dari lafaz-lafaz yang sudah masyhur, ya. Baik itu adzan ataupun iqamah, itu secara istilah. Wal aslu fihima, dan al asl dalil, ya, dalil fihima di dalam keduanya, adzan dan iqamah, itu yang pertama adalah al ijma', ya, al ijma', kesepakatan para ulama. Ijma' ini dalil yang secara kekuatan, ya, itu paling kuat, ya. Kenapa? Karena kalau Al-Qur'an misalkan, hadis, secara misalkan Al-Qur'an secara validasi memang kuat, tapi secara pemahaman yang dihasilkan tidak seluruh ayat Al-Qur'an itu sifatnya qat'i atau pasti, ya. Sedangkan kalau ijma', ya, ketika ijma' itu benar-benar sharih, ya, sudah benar-benar jelas, maka secara kekuatan, ya, kekuatan artinya dalam memberikan pemahaman itu lebih kuat, gitu, ya. Lebih kuat. Tapi kalau secara validasi, Al-Qur'an lebih kuat, ya. Al-Qur'an lebih kuat. Makanya nanti ada dua kategori, ya, secara validasi, ya. Itu nanti ada namanya qat'iyyud tsubut, ya, yakin valid ini dari Allah, ya, Al-Qur'an, atau hadis misalkan valid berarti dari Rasulullah. Nah, ada nanti namanya yang tidak qat'i, yang tidak yakin secara validasi, berarti namanya dhanni, ya. Dhanni. Nah, itu udah melihat dari validasinya. Tapi kalau dari dilalah, ya, petunjuknya, pemahaman yang dihasilkan dari dalil tersebut, nah itu nanti ada lagi klasifikasinya, ya. Qat'iyyud dilalah, yakin, misalkan dikatakan satu, ya berarti pemahaman yang dihasilkan satu, gitu. Nah, ada dhanniyud dilalah, pemahaman yang tidak pasti, atau ada beberapa kemungkinan. Nah, di dalil, ya, baik Al-Qur'an, hadis ataupun yang lainnya, itu kebanyakan dhanniyud dilalah. Nah, ijma', ya, ini secara validasi itu jarang, gitu, ya, ada ijma' yang
yakin benar-benar sudah ijma, karena kan bahkan ada beberapa ulama yang mengingkari adanya terjadinya ijma gitu. Walaupun ahlu sunnah ya, ya sebagian besar ulama ahlu sunnah meyakini adanya ijma itu terjadi. Tapi secara dalalah ya, jika ijma itu terjadi maka ijma itu yang paling kuat gitu. Ya, yang paling kuat. Makanya apakah dilihat dulu apakah ada ijma atau tidak. Nah, makanya di sini didahulukan al ijma karena secara dilalah ya itu kuat ya. Karena Rasulullah telah menjamin umat ini ya tidak akan bersepakat ya kepada keburukan. Wal aslu fihim al ijma, dan dalil dalam keduanya itu adzan dan iqamah adalah yang pertama ijma. Kesepakatan ulama ya, mujtahid ya, enggak sembarang ulama, mujtahid ya. Harus mujtahid. Mujtahid itu nanti ada pembahasannya sendiri di di kitab usul fikih ya. Jadi ulama belum tentu mujtahid ya. Ya. Dan mujtahid ini adalah ya level tertinggi lah ya, level tertinggi. Nah, itu ada pembahasannya sendiri di kitab usul fikih. Al-masbuqu bi ru'yati Abdullah bin Zaidin al-masyhurah. Ya. Kalau dicetakan ini al-masyhur ya. Berarti Allah alam ini berarti kembalinya ke Abdullah. Tapi kalau al-masyhurah dicetakan yang ada di tangan saya ini, berarti kembalinya ke ru'yah. Berarti ru'yah atau mimpinya yang terkenal. Kalau al-masyhur yang tidak ada tak marbutuhnya, berarti yang terkenal adalah Abdullahnya. Ala kulli hal, ini beda cetakannya. Jadi didahului sebelum ada ijma, itu didahului adanya mimpinya siapa? Yaitu sahabat Abdullah bin Zaid. Ya. Kapan mimpi tersebut terjadi? Ketika malam para sahabat ya lailata tasyawaru fima yajma'un nas. Ya, ketika malam harinya itu para sahabat itu dan Rasulullah ya bermusyawarah dengan apa supaya orang-orang itu bisa berkumpul untuk melaksanakan sholat. Ya, ada yang mengatakan pakai lonceng, gitu kan, pakai trompet, macam-macam gitu. Nah, ternyata ada salah satu sahabat itu yang Allah beri taufik, ya, Allah beri taufik mendapatkan mimpi, ya, mimpi, ya, azan ini, ya. Wahia kama fi sunani Abi Dawud an Abdillah annahu qala, ya. Nah, ini disebutkan di Sunan Abi Dawud ya, dari Abdullah bahwasanya beliau berkata lama maron Nabi sallallahu alaihi wasallam bin naqus yu'mal yudrab bihi nas li jam'i shalah tafa bi wa ana naimun rajulun yahmilu naqusan fi yadihi. Ya. Nah, ketika Rasulullah SAW memerintahkan anakus itu loncengnya. Lonceng ini untuk dipukul ya supaya orang-orang pada untuk mengumpulkan manusia ya supaya melaksanakan sholat. Tiba-tiba, nah, ya tofa bi wa ana naim. Ya ada seseorang yang ngider gitu ya, berputar di sekelilingku dan saya kondisi tidur, berarti ini lagi mimpi ya. Nah, orang tersebut membawa nakus ya. Orang tersebut membawa nakus atau lonceng tadi di tangannya. Fakultu, maka saya berkata, ya Abdullah atabi'un nakus, wahai hamba Allah, apakah engkau menjual lonceng tersebut? Faqala wa ma tasna' bihi. Lalu beliau berkata, emang kamu mau berbuat apa dengan lonceng ini? Fakultu nad'u bihi ila shalah. Kita menggunakannya untuk memanggil orang untuk melaksanakan sholat. Nah, lalu orang tersebut menjawab
lagi. Awala adulluka ala ma huwa khairun min dzalika. Mau enggak saya tunjukin yang lebih baik daripada itu? Faqultu lahu bala. Nah, saya berkata, ya, boleh. Faqala taqulu Allahu akbar ila akhiril. Nah, kamu mengatakan, ya, coba kamu mengatakan Allahu akbar sampai akhir lafaz azan. Nah, ini di sini diajarkan lafaz azan, ya. Kalau kita lihat di sini nanti ini harus dicek ya hadisnya. Kalau tidak salah di sini lafaz takbirnya itu 2 kali ya. Tapi di hadis yang lain, hadis redaksi yang lain itu takbir 4 kali ya. Makanya nanti ada perbedaan pandangan ya tentang takbir itu. Jadi kalau di mazhab Syafi'i takbir 4 kali ya. Umastakhara anni ghairu ba'idin tsumma qala. Nah, habis itu mundur ke belakang orang tersebut ya, enggak jauh. Lalu beliau berkata, wa taqul idza qumta ila shalah Allahu akbar ila akhiril iqamah. Nah, kalau mau iqamah, maka bacalah ini Allahu akbar sampai akhir iqamah ya. Falamma asbahtu. Nah, ketika pagi telah tiba, ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya mendatangi Nabi. Fa akhbartuhu bima ra'aitu. Maka saya kabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang saya mimpikan semalam. Faqala. Maka Nabi sabda, innaha la ru'yatu haq. Innaha la ru'ya haq. Insyaallah. Inilah mimpi yang benar, insya Allah. Baik. Qum ma'a Bilal fa'alqi 'alaihi ma ra'aita falyu'adzin bihi fa innahu anda sautan. Berdirilah ya, pergilah bersama Bilal dan sampaikan apa yang kamu lihat di mimpimu. Maka suruhlah dia untuk azan karena ya Bilal itu anda sultan minka. Suaranya lebih lantang, jernih ya daripada suara. Ini makanya orang yang azan itu ya disunahkan untuk suaranya bagus ya, suaranya lantang juga ya. Karena jadi perdebatan ya, walaupun misalkan suara kita tidak lantang, habis itu kita azan, walaupun sekarang kan sudah ada mikrofon ya. Nah, apakah pahala sunnahnya dapat? Misalkan kita sebenarnya azannya dengan suara lirih, tapi karena ada mikrofon ya, jadi suara kita terdengar kencang gitu kan. Nah, itu menjadi perdebatan. Apakah kesunahannya tetap dapat gitu? Karena kan secara asal kalau misalkan dia nggak pakai mikrofon, dia azannya dengan suara lirih bukan dengan suara jahar gitu ya. Nah, itu jadi perdebatan itu. Walaupun agak sulit dibedakan ya. Makanya biar terlepas dari perdebatan ketika kita azan ya, walaupun dengan mikrofon ya, kita tetap lantangkan suara kita. Jangan sampai tadi dengan suara lirih walaupun terdengar ya. Fainahu anda sultan minka. Faqumtu ma'a Bilal faja'altu ulqihi alaihi fayu'adzin bihi. Nah, maka saya pergi ya kepada Bilal dan saya sampaikan apa yang saya mimpikan ini, dan maka beliau berazan dengan hal tersebut. Fasami'a dzalika Umar bin Al-Khattab wa huwa fi baitihi fa kharaja yajurru rida'ahu wa yaqul waladzi ba'atsaka bil haqqi ya Rasulullah laqad ra'aitu mithla ma ra'a. Nah,
Habis itu Umar mendengar ya lafaz azan tersebut ya, dan posisi Umar tuh lagi di rumahnya. Lalu Umar keluar mengambil selendangnya, lalu berkata, "Waladzi ba'atsaka bil haqqi," dan demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, wahai Rasulullah, saya juga bermimpi sebagaimana yang ia mimpikan. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Falillahil hamd." Alhamdulillah. Qila ra'aha bid'atu asyar sahabiyah. Ya. Dikatakan bahwa yang memimpikan itu belasan orang sahabat ya. Nah, ini hadisnya ya terkait dengan azan. Waqad yusannul adzanu li ghairi shalah kama fi udunil mahmumi wal masru' wal ghadban. Nah, ini bahasan baru ya. Tadi terkait dengan dalil disyariatkannya adzan. Nah, waqad yusannul adzanu li ghairi shalah, dan disunahkan ya. Disunahkan adzan untuk selain sholat. Ya, untuk selain sholat. Jadi azan bukan hanya diperuntukkan untuk sholat saja, tapi terkadang juga diperuntukkan untuk selain sholat. Nah, di sini sebutkan beberapa contohnya. Kama fi udhunil mahmumi wal masru'i wal ghadban. Ya, seperti azan ya di telinga al mahmum. Orang yang sedang galau gitu ya, sedang banyak pikiran. Nah, disunahkan diazankan di kupingnya. Wal masru' ya. Al masru' ini adalah orang yang kesurupan ya, sedang kemasukan jin. Nah, disunahkan pula ya, diperdengarkan azan. Wal ghadban, dan orang yang sedang marah gitu ya. Wa man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimah, atau orang yang buruk perangainya, baik itu dari manusia ataupun dari hewan. Ini diambil dari ya, hadis ya, walaupun hadisnya dinilai dhaif ya. Man sa'a khuluquhu min insanin aw bahimatin fa innahu yu'adzanu fi udhunihi. Barang siapa yang perangainya buruk, maka diazankan di kupingnya, telinganya. Di sini disebutkan hadisnya wasanaduhu dhaif, sanadnya dhaif. Ya, tapi tidak apa-apa ya, karena kita mengamalkan hadis dhaif, pendapat jumhur ulama dibolehkan mengamalkan hadis dhaif di selain daripada pertama bab akidah, yang kedua adalah bab halal haram gitu ya. Ketika penentuan ini halal, ketika penentuan ini haram, ya itu yang tidak boleh. Tapi kalau dalam bab fadhailul a'mal, ya fadhailul a'mal itu diperbolehkan, amalan-amalan yang utama, karena amalan-amalan yang utama ini tidak secara asal dia itu disyariatkan, ya secara asal itu disyariatkan dengan hadis yang sahih yang lainnya. Misalkan kita kan diperbolehkan misalkan ya kan untuk kan disunahkan untuk membaca Al-Qur'an. Tapi misalkan ada fadilah surat-surat tertentu ya. Nah, ternyata fadilah surat tertentu itu hadisnya dhaif ya. Hadisnya dhaif. Tetap kita boleh mengamalkan hadis itu ya terkait dengan fadilah surat itu ya, karena ada sandaran penghalalannya ada kan.
kita diperbolehkan, bahkan disunahkan untuk baca Al-Quran. Nah, sehingga ketika kita mengamalkan hadis dhaif itu, kita tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal. Gitu. Bedanya, apakah ketika kita mengamalkan itu kita dapat fadilah tersebut atau tidak? Nah, makanya seandainya hadis itu benar dari Rasulullah, maka insya Allah kita dapat fadilah itu. Tapi kalau misalkan kita tidak mengamalkan, pun juga kita tidak mengharamkan gitu ya. Nah, yang jelas kita tidak boleh meyakini 100% gitu ya. Itu bersumber dari Rasulullah, karena masih ada kemungkinan gitu. Tapi bukan meyakini juga, karena hadis dhaif itu bukan hadis maudhu. Hadis maudhu jelas dia hadis palsu ya. Tidak bersumber dari Rasulullah. Tapi kalau hadis dhaif masih ada kemungkinan ini bersumber dari Rasulullah walaupun kemungkinannya kecil, seperti itu. Nah, makanya hadis dhaif itu boleh diamalkan ya dalam kaitannya fadhailul amal, dengan catatan tadi. Ya, kita tidak meyakini ini 100% dari Rasulullah gitu. Dan ada bukan kaitannya dengan yang halal haram gitu. Nah, kaitannya dengan fadhailul amal. Ya. Taib. Wa indal hariq ya, dan ketika terjadi kebakaran. Wa inda taghawulil ghilan ay tamarrudil jin. Itu ketika jin ya, setan itu menampakkan pada wujud yang lain misalkan. Ya, kalau mungkin di Indonesia Allah alam ya, apakah betul atau tidak ya, mungkin berwujud diri dengan wujud pocong misalkan, untuk kuntilanak ya. Nah, atau dengan bentuk-bentuk yang lainnya, misalkan bentuk hewan ya. Nah, ketika ada orang yang melihat wujud jin yang seperti itu, karena kita tidak tahu ya wujud jin yang asli itu seperti apa. Innahu yarakum wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Karena jin itu mereka dan sebangsanya itu mereka melihat kita, tapi kita tidak bisa melihat mereka dalam wujud aslinya. Ya, tapi ketika mereka menampakkan dalam wujud yang lain, nah itu tidak ya. Nah, ketika jin atau setan itu menampakkan dengan wujud yang lainnya, nah kita disunahkan untuk ya membaca azan ya, supaya apa? Sebagai perlindungan kita ya, supaya Allah melindungi kita dari keburukan yang terjadi gitu ya. Ya, karena di sini disebutkan di anna syaitan idza sami'a al-adzan adbar, karena setan ketika mendengarkan azan maka dia pergi gitu ya. Maka dia pergi. Wa huwa wal iqamatu fi udhunayil maulud wa khalfal musafir. Dan dia azan dan juga iqamah itu juga disunahkan fi udhunail maulud ya, disunahkan dibacakan di dua telinga yang baru lahir ya. Wa khalfal musafir ya, dan di belakang orang yang hendak safar, bepergian jauh ya. Hendak bepergian jauh. Nah, nanti di sini memang ada beberapa hadis ya, walaupun hadisnya itu dinilai dhaif tadi ya. Kalau misalkan makanya kita tadi saya sudah singgung ya terkait dengan hadis dhaif itu, supaya kita kita tidak katakan langsung, karena gini, menghalalkan menganggap itu halal itu menghalalkan tanpa ada dalil, nah itu perkara yang besar gitu kan. Begitupun juga mengharamkan sesuatu itu juga perkara yang besar gitu. Makanya harus ada dalil yang jelas gitu kan.
Nah, kalau misalkan kaitannya dengan fadhailul amal gitu kan, secara asal itu diperbolehkan, misalkan secara asal diperbolehkan, tapi fadilah tambahannya ini, ya fadilah tambahan ini, nah itu apakah betul atau tidak? Nah itu kan kita apa namanya? Kita tidak bisa memastikan, tapi karena ini ada hadis dhaif ya. Nah, ulama memperbolehkan, jumhur ulama itu memperbolehkan kita mengamalkan dengan hadis dhaif ya. Bahkan hanya sebagian kecil ulama saja yang mengharamkan mengamalkan hadis dhaif. Karena hadis dhaif itu sendiri ya bukan berarti tidak, itu bukan berarti bersumber dari Rasulullah. Yang benar pasti tidak bersumber dari Rasulullah adalah itu hadis maudhu. Bahkan di penamaan hadis untuk maudhu itu sendiri itu penamaan secara majaz ya. Karena hadis itu kan yang bersumber dari Rasulullah, sedangkan maudhu itu bukan bersumber dari Rasulullah gitu. Nah, kalau hadis dhaif masih gitu ya. Nah, tapi juga hadisnya ada beberapa yang mensyaratkan juga hadisnya jangan terlalu lemah ya, betul. Ya. Nah, sekarang apakah disunahkan pula ketika orang yang hendak dimasukkan ke dalam liang lahat ya? Apakah disunahkan juga untuk diadzanin? Nah, pendapat Ibnu Hajar al-Haytami itu apa namanya? Beliau menolak gitu, bahwasanya hal tersebut disunahkan. Kalau yang mensunahkan, menganggap itu sunnah, itu dikiaskan dengan diazaninya di kedua telinga yang baru lahir. Ilatnya apa? Ilatnya adalah karena ketika keluar ke dunia diazankan, maka ketika masuk ke dunia lagi, ke bumi gitu ya, maka juga diazankan. Jadi ilatnya adalah keluar dan masuk gitu. Nah, tapi ditolak oleh Imam Hajar, ini tidak bisa, perkara ini tidak bisa dikiaskan. Baik. Selanjutnya yusanu alal kifayah ya. Disunahkan alal kifayah. Nah, jadi ada namanya sunnah kifayah. Jadi bukan hanya yang wajib saja, ada namanya wajib kifayah. Wajib kifayah itu kan yang diwajibkan itu adalah apa namanya? Seluruh diwajibkan bukan ke personalnya, tapi ke sekelompoknya. Jadi kalau sebagian orang itu sudah mengerjakan, maka tuntutannya itu, makanya yang lain itu terbebas dari tuntutan kewajiban tersebut. Ya. Nah, begitupun juga dengan sunnah kifayah itu, tuntutan sunnahnya ini tadinya itu untuk kelompok, ya. Tapi karena sudah dikerjakan oleh sebagian, maka yang lain itu tidak dituntut untuk melaksanakan sunnah tersebut. Walaupun ketika dikerjakan juga mendapatkan pahala sunnah gitu ya. Nah, contoh sunnah kifayah ini adalah kurban gitu kan. Nah, sunnah kifayah itu dalam satu keluarga itu ada minimal satu gitu kan. Kalau di madzhab Syafi'i kurban itu sunnah ya. Nah, sunnahnya adalah sunnah kifayah. Sunnah kifayah. Sehingga ketika sunnah kifayah ini ketika sudah dikerjakan oleh sebagian, maka yang lain itu tidak perlu untuk, bukan tidak perlu, tapi tidak dituntut ya untuk melaksanakannya. Walaupun ketika dilaksanakan kembali oleh orang lain, itu juga dapat berpahala sunnah. Jadi yusan wa alal kifayah. Sunahkan
secara kifayah, wa yahsul bi fi'lil ba'd, dan kesunahan ini dapat dengan dilakukan oleh sebagian orang saja. Ya, walaupun azan ini sunnah ya, tapi kalau misalkan tidak dikerjakan oleh suatu kelompok di tempat tertentu, maka berhak pimpinan ya untuk memerangi kelompok tersebut, karena ini syiar ya, azan ini syiar. Jadi walaupun ini sunnah, tapi ketika tidak dikerjakan, ini berhak untuk diperangi ya. Nah, ini syiar Islam ya. Adzanun wa iqamah, jadi disunahkan adzan dan iqamah. Di khabar sahihain, berdasarkan hadis ya dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, idza hadaratis shalatu falyu'adzin lakum ahadukum. Nah, jika datang salat, maka hendaklah ada yang azan di antara kalian. Nah. Terus lidzakarin ya, lidzakarin walau sabiyan wa munfaridan wa in sami'a adzanan min ghairihi 'alal mu'tamad. Nah, disunahkannya bagi siapa? Bagi laki-laki ya, bagi laki-laki. Ini kalau perempuan ya tidak disunahkan bagi perempuan. Tidak disunahkan bagi perempuan untuk azan ya. Nah, adapun kalau misalkan iqamah ya, seandainya tidak ada laki-laki di situ, maka disunahkan pula untuk perempuan melaksanakan iqamah ya. Walau sobian, walaupun laki-laki tersebut adalah anak kecil. Nah, tapi sobian di sini adalah anak kecil yang mumayyiz ya, yang sudah tamyiz. Atau yang belum tamyiz, maka tidak disunahkan. Wa munfaridan. Nah, di sini walaupun orang tersebut sendiri, ya sholat sendiri, tetap disunahkan untuk azan dan iqamat. Dia lagi sholat sendiri di rumah misalkan karena ada uzur, tetap disunahkan untuk azan gitu ya. Karena ada hadisnya kan, tidaklah yang mendengarkan azan ya, itu nanti akan, saya tidak hafal redaksinya, tapi itu akan bersaksi untuk kita gitu. Makhluk apapun itu ya yang mendengarkan azan kita. Ya. Makanya ya, jadi azan ini bukan hanya diperuntukkan untuk ketika kita sholat jamaah saja. Ketika kita sholat sendiri pun ini disunahkan juga untuk melakukan azan. Ya. Azan. Munfaridan wa in sami'a adzanan. Ya, walaupun dia telah mendengar azan dari tempat lain gitu, min ghairihi alal mu'tamad, menurut pendapat yang mu'tamad rajih gitu ya. Khilafan lima fi syarh Muslim. Nah, ini berbeda dengan pendapat Imam Nawawi yang ada di syarah Muslim ya. Bahwasanya di situ disebutkan ya, tidak disunahkan azan jika mendengarkan azan jamaah. Nah, tapi ditakwil oleh Imam Romli di dalam kitabnya Hatul Muhtaj ya. Maksudnya Imam Nawawi di syarah Muslim itu bukan seperti itu. Maksudnya adalah, nah, kalau dia hendak sholat bersama jamaah tersebut, nah itu tidak disunahkan untuk azan. Ya. Nah, makanya di sini disebutkan na'am in sami azan al-jamaah wa arada sholat ma'ahum lam yusanna lahu 'alal aujah. Nah, iya, kalau dia mendengarkan azan jamaah dan dia hendak sholat bersama mereka, nah tidak disunahkanlah azan bagi dia.
Nah, tapi kalau misalkan dia mendengarkan azan jamaah dan kebetulan dia nggak mau sholat bersama mereka, gitu kan, ada uzur tertentu, misalkan dia sholatnya sendiri, nah, maka dia tetap disunahkan untuk azan. Ya. Lima maktubatin. Limaktubatin. Nah, azan ini ya disunahkannya ketika hendak mendirikan sholat maktubah, ya wajib. Sholat 5 waktu ya. Sholat wajib 5 waktu. Kalau sholat wajibnya misalkan karena nazar, ya itu tidak termasuk ya di maktubah. Maktubah itu maksudnya sholat wajib 5 waktu itu. Walau fa'idatin, walaupun sholat tersebut adalah sholat qadha gitu ya. Nah, walaupun sholat qadha, misalkan sholat subuh gitu kan, dia bangunnya kesiangan, otomatis dia qadha. Nah, tetap disunahkan untuk azan ya. Walaupun pendapat sholat qadha itu harus disunahkan pula azan dan iqamah, ini berselisihi pendapat Imam Syafi'i yang jadid ya. Kalau jadidnya Imam Syafi'i. Nah, di sini disebutkan walau faida. Lirad di alal jadid al-qail bi adami sunnatil adzan laha li zawalil waqt. Nah, dikatakan di dalam kitab Minhajut Thalibin Imam Nawawi ya. Wa baqi lil fa'idah wa la yu'adzan fil jadid. Tidak diadzankan di pendapat Imam Syafi'i yang jadid ya, yang baru gitu. Qultu al-qadimu azhar wallahu a'lam. Nah, saya berkata Imam Nawawi ya, al-qadimu azhar, yang lama itu yang paling rajih gitu, secara dalil ya. Secara dalil. Nah, dalilnya apa? Dalil pendapat yang qadim ini bahwasanya salat qadha pun tetap disunahkan untuk azan. Wa dalil qadim ma sabata fi khabar Muslim annahu sallallahu alaihi wasallam nama wa huwa wa ashabuhu an salati subhi fil wadi hatta tala'ati syamsu thumma lamma intabahu amarahum bil intiqali minhu li'anna fihi syaitanan fasaru hatta irtafa'at asy-syamsu thumma nazala fatawadda'a wa amara bilalan bil adhan wa shalla rak'atay al-fajr thumma as-subha ya. Nah, ini ada hadis di Sahih Muslim ya, bahwasanya Rasulullah SAW ketika itu tidur bersama para sahabatnya ya, dan sholat subuh itu terlewat ya di suatu lembah ya sampai terbit matahari. Nah, ketika mereka bangun ya, Rasulullah segera menyuruh mereka untuk berpindah dari tempat tersebut karena di dalamnya ada setan ya. Lalu mereka berjalan sampai matahari meninggi ya, lalu mereka singgah wudhu dan menyuruh Bilal untuk azan, lalu sholat 2 rakaat fajar, sunnah fajar, habis itu baru sholat subuh ya. Nah, di sini dalilnya ya, disebutkan di Sahih Muslim. Makanya Imam Nawawi merujihkan bahwasanya yang pendapat yang qadim yaitu qadha disunahkan pula untuk azan, ini merupakan pendapat yang rajih seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa pendapat yang qadim. Jadi gini ya, mazhab Syafi'i itu secara umum pendapat yang diambil adalah al-qaul jadid ya. Pendapat terbarunya Imam Syafi'i. Tapi ada beberapa masalah itu yang dirojihkan adalah pendapat yang qadim gitu. Ya, pendapat yang qadim. Nah, ini salah satunya. Terus ada juga misalkan perkara waktu sholat maghrib ya, waktu sholat maghrib. Pendapat yang jadid adalah waktu sholat maghrib itu bukan dibatasi sampai waktu isya, bukan, tapi dikadar waktunya itu ketika kita melaksanakan toharoh ya, bersuci, habis itu dikadar 5 rakaat. 5 rakaat ya, 2 rakaat sholat sunnah, habis itu 3 rakaat sholat maghrib ini itu sendiri.
Nah, itu di kadar 5 rakaat. Nah, ketika sudah selesai itu, baik itu toharoh, dari azan ya, dari azan, qomat, toharoh, habis itu 5 rakaat. Nah, maka setelah selesai itu, maka itulah selesai waktu maghrib. Itu pendapat jadid ya. Tapi yang dirajihkan adalah pendapat qadim, yaitu selesainya sampai masuk waktu isya gitu ya. Nah, jadi ada beberapa memang pendapat jadid Imam Syafi'i itu tidak dirajihkan oleh ulama-ulama mazhab ya, ulama mazhab. Nah, salah satunya ini juga ya. Duna ghairiha ya, bukan selainnya. Jadi kalau misalkan sholat sunnah ya, atau selain sholat wajib 5 waktu, maka tidak disunahkan untuk azan. Kas sunani seperti sholat sunnah, wa sholatil janazah dan sholat jenazah, wal mandurah dan sholat nazar ya. Ini semua tidak disunahkan untuk melakukan azan. Walau iqtasara ala ahadihima linahwi dhiqi waqtin fal adzanu aula bihi. Nah, kalau ingin mencukupkan pada salah satunya saja, entah itu mencukupkan antara azan atau iqamat, karena waktunya mepet, linahwi dhiqi waqtin, waktunya mepet, fal adzanu aula bihi, maka azan yang paling afdol untuk dilaksanakan ya. Azan itu yang paling afdol untuk dilaksanakan. Wa yusanu adzanani li subhin wahidin qabla fajri. Li subhin wahidun qabla fajri wa akharu ba'dahu. Dan disunahkan 2 azan untuk sholat subuh. Wahidun qabla fajri, ya, 1 sebelum fajar. Wa akharu ba'dahu, dan 1 lagi setelah masuk waktu fajar. Fa'init tasoro. Nah, kalau mau milih salah satu saja, kalau mau mencukupkan salah satunya saja, maka fal aula ba'dahu. Maka yang paling afdal adalah setelah masuk waktu fajar. Ya. Wa adzananil jum'ah, dan juga disunahkan 2 azan untuk sholat Jumat. Nah, jadi di mazhab Syafi'i yang sunnah adalah 2 kali azan. Ya. Ahaduhuma ba'da su'udil khatibil minbar. Salah satunya adalah ketika setelah imam naik ke mimbar. Wal akharu ladzi qablahu, dan satunya lagi yang sebelum imam naik ke atas mimbar. Innama ahdatsahu Utsman lamma kathuran nasu. Ya, itu diprakarsai oleh Utsman ketika manusia ini banyak ya. Fastihbabuhu inda al-hajah, maka disunahkan ketika ada kebutuhan. Maka dulu mungkin manusianya banyak ya. Kalau langsung azan ketika imam naik mimbar, maka mungkin yang tadinya ada di ladang gitu kan. Kan dulu itu di Madinah itu kan pelaksanaan sholat Jumat itu hanya di satu tempat. Sedangkan yang ada di pinggiran-pinggiran Madinah itu sebenarnya ada masjid itu banyak, tapi pelaksanaan sholat Jumat itu di satu tempat gitu ya. Makanya kan ada hadis itu Utsman memperbolehkan yang sudah sholat Id ya, untuk tidak sholat Jumat ya, mengizinkan bagi yang ahlul bawadi itu kan, ahlul awal
ahlul awali yang tinggal memang di pinggiran kota itu, pinggiran Madinah ya, yang jauh gitu dari tempatnya jauh. Utsman mengizinkan ketika sudah datang untuk sholat Id, maka mengizinkan mereka untuk tidak sholat Jumat, karena memang jaraknya mungkin sangat jauh gitu kan, sehingga mempersulit mereka gitu. Ketika sudah sekali datang, maka kalau disuruh 2 kali datang dalam 1 hari itu mungkin kan sulit gitu. Walaupun di sini nanti ada perbedaan ulama apakah sholat Id itu ketika ada pelaksanaan itu dalam 1 hari seperti itu, apakah menggugurkan Jumat, itu ada perbedaan di antara para ulama. Nah, di sini karena pada waktu zaman Utsman itu kan umat Muslim ya semakin banyak ya. Di situ ya ada yang kondisi jaraknya jauh ya. Nah, maka pada waktu itu ijtihadnya Utsman adalah menambahkan azan menjadi 2 kali. Ya. Maka di sini kesunahannya ketika ada kebutuhan. Ya, ketika ada kebutuhan. Fastihbabuhu 'indal hajati kan tawaqqafa huduruhum 'alaihi. Seperti kalau misalkan kehadiran mereka itu ya memang dengan 2 azan itu. Wa illa, nah, jika cukup hanya dengan 1 azan, ya, lakan al-iktisar al-tiba afdol, maka mencukupkan pada yang sesuai dengan Rasulullah, ya, itu lebih afdol. Jadi kesunahan itu tadi indal hajah, ya, indal hajah. Kalau ada kebutuhan. Wa illa lakan al-iktisar ala al-tiba afdal. Tapi tetap dibolehkan nggak? Diperbolehkan. Walaupun tidak disunahkan ketika tidak ada hajat tersebut, ya, tapi tetap diperbolehkan. Baik. Selanjutnya, wa yusannu wa sunna an yu'adzan lil ula faqat min salawatin tawalat ka fawaita wa salatai jam'in wa faitatin wa hadiratin dakhala waqtuha qabla syuru'ihi fil adzan. Wa yuqima likullin minha lil ittiba'. Dan disunahkan untuk adzan yang untuk sholat yang pertama kali saja. Untuk sholat yang pertama kali di sholat-sholat yang dikerjakan secara berturut-turut, ya, berturut-turut. Seperti misalkan mengqadha sholat, ya, berturut-turut, kafawaid, gitu. Ya. Dia sholat, mungkin hutang sholatnya banyak, dia dilaksanakan berturut-turut, maka yang azannya disunahkan di pertama kali saja. Ya. Terus wasalatai jam'in, dan 2 sholat jamak, maka di sholat yang pertamanya itu yang disunahkan untuk azan. Wafa itatin dan sholat qadha, ya. Bukan, wafa itatin wahadiratin. Nah, dan sholat qadha dan sholat yang dikerjakan sekarang misalkan, ya. Ada qadha, dia mau sholat tadi qadha subuh misalkan, dan dia melaksanakan sholat zuhurnya sholat hadirah, sholat yang dilaksanakan pada waktu itu. Nah, maka dia azan sekali aja ketika sholat yang pertama kali, misalnya sholat qadha, ya. Nah, ketika mau sholat hadirahnya, maka dia cukup qomat, ya. Nanti ya ada penjelasan. Dakhala waqtuha qabla syuru'ihi fil adzan.
Wa yuqima likullin minha lil ittiba, dan iqamat untuk setiap sholatnya. Nah, jadi azannya cukup sekali di awal, habis itu setiap sholatnya itu hanya iqamat. Wa sunnah iqamatul li untha sirran wa khuntha. Nah, dan disunahkan iqamah untuk untha, ya, untuk perempuan. Nah, untuk perempuan. Aili nafsiha walin nisa. Jadi perempuan disunahkan untuk iqamat untuk siapa? Ketika memang yang hadir untuk dirinya sendiri pertama, ya kalau dia sholat sendiri. Yang kedua, kalau misalkan jamaahnya itu perempuan semua, silakan. Nah, kalau yang jamaahnya itu adalah laki-laki, maka yang laki-laki itulah yang iqamat gitu. Ya. Dan disunahkannya pun sir, ya, lirih dibacanya, bukan jahar. Sirron. Sirron. Ya. Wa khuntha, dan juga disunahkan iqamat untuk khuntha, ya, kelamin ganda. Nah, kalau khuntha ini sama tadi, bagi dirinya sendiri atau ketika jamaahnya itu perempuan. Kalau ya, maka laki-laki itulah yang iqamat. Fa'in adzanat lin nisa isirron lam yukrah. Nah, kalau misalkan ada perempuan, kebetulan jamaahnya perempuan semua nih, dia azan, nah, dan dengan sir, maka tidak makruh, boleh, ya, boleh, tapi tidak disunahkan. Karena yang disunahkan, karena tadi ya, untuk azan itu tidak disunahkan untuk perempuan, tapi boleh di sini, tidak makruh, ya. Taib. Tapi apakah dapat pahala? Walaupun tadi dikatakan tidak disunahkan, tapi apakah dapat pahala? Ya, dapat pahalanya karena dia mengucapkan itu sebagai zikir, bukan karena sebagai azan, ya. Jadi dibedakan, ya. Jadi memang secara asal perempuan tidak disunahkan untuk azan, ya, walaupun jamaahnya itu perempuan. Tapi ketika nih misalkan di sini kan tadi ketika jamaahnya perempuan semua dan dia azan dan dilakukan secara sir, tadi tidak makruh. Apakah mendapatkan pahala? Iya, mendapatkan pahala bukan karena azannya, tapi karena dia mengucapkan zikir, ya, itu. Au jahron haroma. Nah, kalau dia azannya dengan jahar, maka itu haram, ya. Haram bagi dirinya. Baik, mungkin sampai sini dulu, ya. Kita cukupkan pembahasan kita. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, ya, khususnya bagi diri anak pribadi. Ini masuk kita tutup, ya. Kita tutup dengan baca alhamdulillah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi